India. Populasi penduduk menurut agama di India, Hindu 79%, Islam 14%, Kristen 2,3%. Masjid Babri diubah menjadi kuil Dewa Ram di Ayodhya, India. Masjid Babri yang terletak di Ayodhya, India, adalah sebuah masjid bersejarah yang dibangun pada abad ke-16 oleh Mir Baqi, Panglima Perang Kaisar Mughal pertama, Babur. Namun, kaum nasionalis Hindu percaya bahwa masjid ini didirikan di atas kuil Hindu yang menandai tempat kelahiran Dewa Rama, yang dikenal sebagai Ram Janmabhoomi. Pada tahun 1984, kampanye untuk menghancurkan masjid dan membangun kuil Hindu di lokasi tersebut mulai digalakan. Pada 6 Desember tahun 1992, ketika Masjid Babri diruntuhkan oleh massa nasionalis Hindu, pada tahun 2020, pembangunan kuil Ram dimulai di lokasi tersebut, dan peresmian kuil tersebut dilakukan pada Januari tahun 2024. Kuil ini dibangun dengan biaya $217 juta sekitar 3,3 triliun rupiah, dan berdiri di atas lahan seluas hampir 3 hektar, didanai dari sumbangan pribadi, dan hanya lantai dasar yang dibuka, sementara bagian lainnya diharapkan selesai akhir tahun. Bagi umat Hindu, pembangunan kuil ini memenuhi janji nasionalis Hindu selama puluhan tahun. Sementara bagi umat Islam, menyatukan masjid dan pembangunan kuil di lokasi tersebut menjadi sumber luka dan ketegangan yang mendalam. Kuil Ram di Ayodhya, India, telah mengalami perubahan yang signifikan pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Kuil ini dibangun di lokasi sinagoge. Beberapa masjid yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam telah dialihfungsikan menjadi sinagog yang sebelumnya ditempati oleh Masjid Babri, yang dihancurkan pada tahun ke-1992. Pembangunan kuil ini memenuhi aspirasi jutaan umat Hindu yang meyakini bahwa lokasi tersebut adalah tempat kelahiran Dewa Rama. Perdana Menteri Narendra Modi meresmikan kuil ini dalam sebuah upacara besar yang dihadiri oleh ribuan orang. Pembangunan kuil ini tidak hanya memenuhi janji kampanye penting dari Modi dan Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata, tetapi juga menandai transformasi besar bagi kota Ayodhya, yang kini menjadi pusat ziarah utama bagi umat Hindu. Masjid Gyanvapi berdiri di atas kuil Kashi Vishwanath. Masjid Gyanvapi adalah masjid yang terletak di kota suci Varanasi, Uttar Pradesh, India. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan saat ini menjadi subjek hukum. Kelompok Hindu mengklaim bahwa masjid ini dibangun di atas kuil Kashi Vishwanath yang dihancurkan oleh Kaisar Mughal Aurangzeb pada tahun ke-1669. Pada tahun 2022, Pengadilan India memerintahkan survei masjid. Survei tersebut menemukan struktur seperti Shivaling, simbol Dewa Shiva, di dalam kompleks masjid. Masjid Shahi dihancurkan untuk pelebaran jalan. Masjid Shahi, Prayagraj, Uttar Pradesh, India. Masjid bersejarah yang dibangun pada abad ke-16, pemerintahan Sher Shah Suri. Masjid Shahi adalah masjid bersejarah yang terletak di kawasan Saidabad. Masjid ini dihancurkan buldozer pada tanggal 9 Januari tahun 2022. Pemerintah setempat menyatakan bahwa pembongkaran ini diperlukan untuk proyek pelebaran jalan di Grand Trunk Road GT Road di wilayah tersebut. Pembongkaran ini menimbulkan protes dari kalangan Muslim. Masjid Jama Sonipat menjadi kuil Durga Mandir. Durga Mandir, sebelumnya dikenal sebagai Masjid Jama Sonipat, adalah sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Mohalla-Kalan, Sonipat, India. Saat ini berfungsi sebagai kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewi Durga. Jama Farrukhnagar diubah jadi kuil Ramlila. Kuil Ramlila yang saat ini berfungsi sebagai kuil Hindu dan Gurdwara Sikh, awalnya adalah Masjid Jama Farrukhnagar. Masjid ini dibangun pada tahun 1732 oleh Gubernur Mughal Faujdar Khan yang membangun kota Farrukhnagar. Masjid Khilji Juma diubah menjadi kuil Bharat Mata Mandir. Masjid Khilji Jumal adalah salah satu monumen Islam tertua yang masih ada di wilayah Deccan, India. Terletak di dalam kompleks benteng Daulatabad di Maharashtra. Bangunan ini awalnya dibangun sebagai masjid pada awal abad ke-14 oleh Qutbuddin Mubarak Khilji
putra Alauddin Khilji. Masjid ini, yang dikenal sebagai Jami Masjid, dibangun pada tahun 1318 dan dihiasi dengan 106 pilar berukir. Masjid Dana Sher diubah menjadi Bhagwan Dana Sher Mandir. Masjid Dana Sher terletak di Hisar, Haryana, India. Masjid ini awalnya dibangun di sebelah barat makam Dana Sher Bahlul Shah, seorang tokoh sufi terkemuka pada masanya. Konstruksi masjid ini sepenuhnya menggunakan batu bata kecil dan dilapisi dengan plesteran putih halus, mencerminkan gaya arsitektur Mughal pada periode tersebut. Masjid ini dialihfungsikan menjadi kuil Hindu, yang sekarang dikenal sebagai Bhagwan Dana Sher Mandir. Tiongkok, atau lebih dikenal dengan Cina. Populasi jumlah penduduk menurut agama di Cina tidak beragama 74,5% atau 1,05 miliar jiwa. Buddha 18,3% atau 260 juta jiwa. Kristen 5,2% atau 70 juta jiwa. Islam 1,6% atau 20 juta jiwa. Lain-lain 0,4%. Masjid Tokul jadi toilet di Cina. Toilet umum dibangun di lokasi bekas Masjid Tokul di kota Atush di daerah otonomi Uighur Xinjiang, Barat Laut Tiongkok. Setelah terlebih dahulu masjidnya dihancurkan pada 13 Agustus tahun 2020. Ini adalah serangkaian kebijakan dari pejabat tinggi Xi Jinping. Masjid Asna jadi toko serba ada. Seorang warga Suntag yang menolak disebutkan namanya mengatakan salah satu dari dua masjid yang baru-baru ini diketahui dirobohkan sekitar musim gugur 2019. Masjid Asna telah diganti dengan toko serba ada yang menjual alkohol dan rokok. Menurut laporan, pemerintah Cina telah merobohkan beberapa masjid, termasuk Masjid Asna. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk mengurangi meningkatnya pengaruh agama Islam di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah juga memaksa toko dan restoran milik Muslim untuk menjual alkohol dan rokok dengan ancaman penutupan atau tindakan hukum jika menolak. Masjid dihancurkan. Menurut laporan dari Human Rights Watch HRW, pemerintah Tiongkok telah menutup, menghancurkan, atau mengubah fungsi ratusan masjid dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mengekang praktik Islam di negara tersebut. Di wilayah otonomi Ningxia, sekitar 1.300 masjid telah ditutup atau dialihfungsikan sejak tahun 2020, yang mewakili keseluruhan masjid di wilayah tersebut. Masjid dialihfungsikan. Di wilayah otonomi Ningxia, sekitar 1.300 masjid telah ditutup atau dialihfungsikan sejak tahun 2020, yang mewakili keseluruhan masjid di wilayah tersebut. Selain itu, di wilayah Xinjiang, sekitar 65% dari 16.000 masjid telah dihancurkan atau dirusak sejak tahun 2017. Secara keseluruhan, tindakan tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah Tiongkok untuk mengurangi jumlah masjid dan membatasi praktik keagamaan Islam di berbagai wilayah. DPR desak pemerintah agar mengecam penghancuran 16.000 masjid di Cina. Mengutip dari VOA dan beberapa situs Islam, bahwa Lembaga Australian Strategic Policy Institute ASPI menyebutkan pemerintah Cina telah merobohkan 16.000 masjid di Xinjiang berdasarkan foto satelit. Sebagian besar penghancuran terjadi dalam 3 tahun belakangan. Sejak tahun 2017 sampai 2020, diperkirakan 8.500 masjid hancur total. Kerusakan lebih banyak terjadi di kota Urumqi dan Kashgar. Selanjutnya laporan ASPI, banyak masjid yang lolos dari penghancuran total telah dicopot kubah dan menaranya. Saat ini terdapat sekitar 15.500 masjid dalam keadaan utuh dan rusak masih berdiri di Xinjiang. Sebaliknya, tidak ada gereja dan kuil Buddha di Xinjiang yang dirusak atau dihancurkan otoritas China. SPI menyatakan hampir sepertiga dari masjid, makam, dan rute ziarah kaum muslim di Xinjiang sudah dihancurkan. Azerbaijan. Populasi jumlah penduduk berdasarkan agama di Azerbaijan, Islam Syiah 65%, Islam Sunni 25%, Kristen 6%, dan lain-lain 4%. Masjid Mamar terletak di distrik Gubadli, Azerbaijan. Masjid Mamar dibangun abad ke-18 dan mengalami perusakan signifikan selama pendudukan Armenia
masjid ini diubah menjadi kandang babi. Masjid Akdam di Azerbaijan. Masjid Akdam berlokasi di kota Akdam. Masjid ini dibangun antara tahun 1868 hingga 1870 oleh arsitek Karbalayi Safikhan Karabahi. Selama pendudukan Armenia, masjid ini dialihfungsikan menjadi kandang ternak, termasuk sapi dan babi. Kamboja. Jumlah penduduk berdasarkan agama di Kamboja, Buddha 97%, Islam 2,7%, Kristen 0,3%. Masjid Al-Jaimi Al-Islam di Phnom Penh. Selama rezim Pol Pot, masjid ini dialihfungsikan menjadi kandang babi. Selain itu, teras masjid digunakan sebagai tempat memasak babi oleh tentara Vietnam Utara. Sekutu Khmer Merah. Bekas area memasak tersebut masih terlihat hingga kini, dengan beberapa keramik di bagian belakang masjid menunjukkan lubang-lubang kecil sebagai sisa aktivitas tersebut. Israel. Jumlah penduduk berdasarkan agama di Israel, Yahudi 66%, Islam 24%, Kristen 5,6%, Druze 2%, dan lain-lain 2%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamal Khatib dari Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Warga Arab Israel, terungkap bahwa pemerintah Israel telah mengubah fungsi sejumlah masjid di wilayahnya. Studi tersebut menunjukkan bahwa 40 masjid telah dihancurkan, ditutup, atau ditinggalkan, sementara 17 masjid lainnya diubah menjadi bar, restoran, sinagoga, atau museum. Beberapa masjid yang telah diubah fungsinya antara lain, Masjid Al-Ahmar di Safed diubah menjadi gedung konser. Masjid Al-Ahmar adalah masjid bersejarah di Palestina yang diubah menjadi bar dan aula pesta pernikahan oleh Israel. Masjid ini berada di kota Seve, wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Kronologi perubahan fungsi masjid. Masjid Al-Ahmar dibangun pada abad ke-13 oleh Mamaluk Sultan Al-Da'ar Baibars. Masjid ini berada di bawah kewenangan otoritas Israel sejak ke-1948. Pada April tahun 2019, masjid ini diubah menjadi bar dan aula pesta pernikahan bernama Khan Al-Ahmar. Masjid Al-Jadid di Kaisarea. Masjid Al-Jadid yang terletak di Kaisarea, daerah pesisir utara Israel, masjid ini tidak lagi dipakai dan diubah jadi bar pemerintah Israel. Masjid Ain Haud. Masjid Ain Hod terletak di desa Ain Hod. Sebelum tahun 1948, Ain Hod adalah sebuah desa Palestina yang penduduknya sebagian besar adalah Muslim. Masjid desa ini tidak lagi digunakan untuk ibadah setelah penduduk aslinya terusir. Bangunan masjid kemudian diubah menjadi restoran dan bar bernama Benanza yang meniru konsep Cafe Voltaire. Masjid Al-Siksik. Masjid Jaffa memiliki sejarah yang kaya. Dibangun pada tahun 1883 oleh keluarga Siksik, sebuah keluarga terkemuka di Java. Masjid ini didirikan di atas tanah kebun milik keluarga tersebut di Jalan Java. Masjid ini sudah diubah menjadi bar oleh Israel. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Warga Arab Israel, ditemukan bahwa 15 masjid diubah menjadi sinagoga Yahudi, 40 masjid dihancurkan, ditutup, atau ditinggalkan. Selain itu, sejumlah masjid mengalami pembongkaran, penutupan, atau ditelantarkan. 17 masjid diubah menjadi bar, restoran, atau museum. Beberapa masjid lainnya dialihfungsikan menjadi tempat hiburan atau museum. Perancis. Menteri Dalam Negeri Perancis mengatakan telah menutup 23 buah masjid. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Prancis telah menutup sejumlah masjid dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Prancis telah menutup sejumlah masjid sebagai bagian dari upaya mereka untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai separatisme Islam dan radikalisme. Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, sebanyak 23 masjid telah ditutup dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Prancis
untuk memperkuat nilai-nilai sekularisme dan memerangi ekstremisme. Meskipun kebijakan tersebut juga menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa tindakan tersebut dapat meminggirkan komunitas Muslim di Prancis. Masjid Aubernay di Basrin pada bulan September tahun 2022, pemerintah Prancis memulai proses penutupan Masjid Aubernay di wilayah Basrin. Penutupan ini didasarkan pada tuduhan bahwa imam masjid tersebut menyebarkan dakwah radikal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Republik Prancis. 6 masjid di berbagai wilayah. Pada Oktober tahun 2021, Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, mengumumkan rencana penutupan 6 masjid yang terletak di Departemen Sarcy, Meurthe et Moselle, Cetedor, Rhénay, dan Gard. Langkah ini diambil setelah pemeriksaan terhadap 89 masjid yang menyebarkan paham radikal sejak November tahun 20. Sejak Desember tahun 2015, otoritas Prancis telah menutup sekitar 20 masjid dan tempat ibadah yang dianggap menyebarkan paham Islam radikal. Penutupan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi ekstremisme setelah serangkaian serangan teroris di negara tersebut. Ethiopia. Populasi penduduk Ethiopia berdasarkan agama. Katolik Roma 67,3%, Islam 31,3%. Gereja-gereja di Ethiopia telah dibakar dan orang-orang Kristen telah dibunuh oleh pasukan pemerintah selama krisis politik. Ini merupakan bagian dari penganiayaan selama berabad-abad terhadap gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia. Contoh pembakaran gereja. Selama pembantaian Aksum dalam Perang Tigray, 750 orang dilaporkan terbunuh selama Hari Raya Aksum Sion. Pada tahun 2023, gereja-gereja dibakar selama krisis politik antara Ortodoks Ethiopia dan Sinod Oromia yang ilegal. Sejak Juli 2018, sekitar 30 gereja telah diserang, terutama di Ethiopia Timur dan Selatan, dengan lebih dari separuhnya dibakar habis, menurut Amhara Professionals Union, APU. Sebuah organisasi diaspora berbasis di Amerika Serikat yang telah berupaya melacak peristiwa tersebut. Pada bulan Agustus 2018 diperkirakan 10 gereja dibakar di wilayah Somalia Timur di Ethiopia, yang mengakibatkan 29 orang tewas termasuk 8 pendeta. Pada bulan Maret dan April ini, 2 gereja lainnya diserang di ibu kota wilayah Somalia, Jijiga, yang mengakibatkan 12 orang tewas. Pada bulan Juli, 5 gereja diserang dan 3 diantaranya dibakar di wilayah selatan Sidama, menewaskan 3 orang. Setidaknya ada 15 gereja yang diserang, 3 diantaranya dibakar habis, kata Nathan Johnson, manajer regional Afrika untuk International Christian Concern, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di ACS yang memantau hak asasi manusia orang Kristen dan minoritas agama di seluruh dunia. Saya baru mengonfirmasi 2 kasus di mana pendeta dibunuh di Ethiopia tahun ini. Namun, kemungkinan jumlahnya lebih tinggi, karena ada ketegangan besar di negara itu. Irak. Populasi penduduk Irak berdasarkan agama. Islam 98%, Kristen 1%. Selama periode kekuasaan ISIS 2014-2017, banyak gereja di wilayah yang mereka kuasai, terutama di Mosul dan dataran Niniwe, yang dihancurkan atau diubah fungsinya. Komunitas Kristen di wilayah tersebut mengalami penganiayaan berat, memaksa banyak dari mereka untuk mengungsi. Kosovo. Populasi penduduk Kosovo berdasarkan agama. Islam 94%, Kristen 4%. Pada tahun 2004, massa etnis Albania di Kosovo membakar atau menghancurkan 35 gereja Ortodoks Serbia. Peristiwa ini terjadi dalam kerusuhan yang disertai dengan kekerasan di Kosovo. Nigeria. Populasi penduduk Nigeria berdasarkan agama. Islam 50%, Kristen 40%, agama adat 10%. Hanya butuh beberapa jam, tetapi itu sudah cukup bagi ratusan Muslim radikal di Niger, Afrika Barat, untuk menghancurkan puluhan gereja dan beberapa rumah Kristen. 10 orang tewas dan ratusan lainnya terluka ketika massa Muslim melakukan aksi kekerasan mematikan pada awal Januari. Pada Januari 2015, terjadi serangkaian serangan terhadap komunitas Kristen di Niger, Afrika Barat, yang mengakibatkan pembakaran dan perusakan sekitar 69 gereja,
terutama di ibu kota Niamey. Insiden ini dipicu oleh protes terhadap publikasi karikatur Nabi Muhammad oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo. Selain gereja, massa juga menargetkan properti milik umat Kristen, termasuk rumah dan sekolah. Dalam kekerasan tersebut, 10 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka. CBN News telah memperoleh video eksklusif yang belum pernah dilihat sebelumnya tentang puluhan Muslim yang marah ini yang menyerang, lalu membakar gereja Pendeta Musa Isa. Mereka mengambil bangku gereja, Alkitab, kursi, dan peralatan audio lalu membakarnya, kata Isa, pendeta gereja Bethel Horizon di ibu kota Niamey. Mereka melakukan ini sambil meneriakkan Allahu Akbar. Saya merasa sangat sedih, saya mulai menangis. Rekaman video dari ponsel itu juga memperlihatkan massa memukuli seorang jemaat gereja Isa. Saya merasa ngeri saat menonton rekaman video itu. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa? Mengapa mereka melakukan ini kepada kami? Apa yang telah kami lakukan sehingga pantas menerima ini? Kata Isa. Yang tak logis dalam hal ini adalah permasalahannya di Perancis yang jaraknya 1.600 mil. Kok umat Kristen di negara sendiri yang jadi korban? Lucunya lagi si penghina Islam juga penghina Kristen melalui gambar karikatur Yesus, sama seperti yang dilakukannya ke Muhammad. Jadi jelas pembakaran gereja itu telah direncanakan sehingga dalam waktu yang singkat, 69 gereja terbakar dan hampir serentak. Suriah. Populasi penduduk Suriah menurut agama. Islam Sunni 60,5%, Kristen 16,1%, Islam Alawit 10,2%, sekuleris 9,8%, Druz 1,2%, lain-lain 2,3%. Sejak pecahnya konflik pada tahun 2011, Suriah telah mengalami kerusakan besar pada situs-situs keagamaan, termasuk gereja-gereja. Menurut laporan, lebih dari 120 gereja telah rusak atau hancur akibat perang yang berlangsung. Banyak dari kerusakan ini diduga merupakan tindakan yang disengaja. Salah satu insiden signifikan terjadi pada 23 Februari 2015, ketika kelompok ISIS menyerang lebih dari 30 desa di sepanjang Sungai Kabur, Suriah Timur Laut. Serangan ini mengakibatkan puluhan orang Kristen tewas atau terluka, lebih dari 200 orang disandera, gereja-gereja diledakkan dan ribuan orang mengungsi. Selain itu, ISIS juga diketahui telah merusak setidaknya 11 gereja dan biara, serta 14 situs kuno yang berusia ribuan tahun di wilayah yang mereka kuasai di Suriah dan Irak. Kerusakan terhadap gereja-gereja ini tidak hanya berdampak pada bangunan fisik, tetapi juga pada komunitas Kristen di Suriah, yang mengalami penurunan populasi signifikan. Sebelum 2011, umat Kristen membentuk sekitar 8% dari populasi Suriah. Namun, sejak konflik dimulai, diperkirakan setengah dari populasi Kristen telah meninggalkan negara tersebut. Indonesia. Populasi penduduk Indonesia berdasarkan agama, Islam, 86,93%. Kristen 10,47%, Hindu 1,7%, Buddha 0,74%, Konghucu 0,05%, agama lainnya 0,03%. Periode tahun 1945 sampai 1997, tercatat 374 gereja ditutup, dirusak atau dibakar, setidaknya 20 rohaniwan atau pemuka agama Kristen meninggal dunia. Periode 1969 sampai 1998. Setelah dikeluarkannya surat keputusan bersama dua menteri pada tahun 1969 hingga lengsernya Soeharto pada tahun 1998, jumlah gereja yang dirusak atau dibakar meningkat menjadi 400 buah gereja. Periode tahun 1998 sampai 2015, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, sekitar 162 gereja dibakar. Angka tersebut melonjak signifikan pasca reformasi, dengan total mencapai sekitar 1.000 kasus pembakaran gereja. Kerusuhan Situbondo 1996, sebanyak 24 gereja di 5 kecamatan dibakar atau dirusak, serta beberapa sekolah Kristen dan Katolik, 1 panti asuhan Kristen, dan toko-toko milik orang keturunan Tionghoa. Pakistan.
Populasi penduduk Pakistan berdasarkan agama. Islam 96,3%, Hindu 2,17%, Kristen 1,37%, lainnya 0,13%. Mengutip laporan BBC tertanggal 16 Agustus 2023, ribuan Muslim di sebuah kota di Pakistan telah membakar sedikitnya 4 gereja dan merusak rumah-rumah umat Kristen atas tuduhan bahwa 2 orang menodai Al-Quran, kata polisi. Warga mengatakan hingga belasan bangunan yang terhubung dengan gereja-gereja di Jaranwala, di Punjab Timur, juga rusak. 2 tahun lalu, seorang pria Sri Lanka yang dituduh melakukan penistaan agama dibunuh oleh massa yang marah dan tubuhnya dibakar. Pada tahun 2009, massa membakar sekitar 60 rumah dan menewaskan 6 orang di distrik Gorja di Punjab setelah menuduh mereka menghina Islam. Mengutip dari Vatican News, Paul Bhatti, saudara dari politisi Kristen yang dibunuh Shahbaz Bhatti, telah mengecam serangan anti-Kristen di Pakistan yang telah mendatangkan malapetaka tanpa bukti adanya kesalahan. Dalam wawancara dengan Christopher Wells dari Vatican News, T.N. Bhatti mengkaji serangkaian serangan terkini terhadap umat Kristiani di negara tersebut dan menegaskan bahwa tidak dapat diterima jika orang-orang bermain hukum sendiri tanpa berkonsultasi dengan keadilan dan menyerang umat Kristiani yang tidak bersalah. Setidak-tidaknya 100 situs keagamaan, termasuk 55 bangunan Kristen, telah dihancurkan sejak kudeta militer Februari 2021 hingga tahun 2023. Malaysia. Populasi penduduk berdasarkan agama di Malaysia, Islam 63,5%, Buddha 18,7%, Kristen 9,1%, Hindu 6,1%, tidak beragama 0,71%, agama lainnya 0,37%, tidak diketahui 0,97%. Pada tahun 2010, Malaysia mengalami serangkaian insiden pembakaran dan perusakan gereja yang terkait dengan kontroversi penggunaan kata Allah oleh umat Kristen. Kontroversi bermula ketika Pengadilan Tinggi Malaysia pada 31 Desember 2009 memutuskan bahwa surat kabar Katolik The Herald diizinkan menggunakan kata Allah untuk merujuk kepada Tuhan dalam edisi berbahasa Melayu mereka. Keputusan ini memicu ketegangan di kalangan kelompok Muslim konservatif yang menolak penggunaan kata Allah oleh non-Muslim. Setelah putusan tersebut, terjadi serangkaian serangan terhadap tempat ibadah. Gereja Katolik Assumption di Kuala Lumpur mengalami serangan bom Molotov, menyebabkan kerusakan pada bangunan gereja. 2 gereja Protestan di Petaling Jaya menjadi sasaran perusakan, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, setidaknya 11 gereja dilaporkan mengalami serangan atau perusakan terkait kontroversi ini. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap beberapa tersangka terkait serangan tersebut. 2 saudara, Raja Muhammad Faizal Raja Ibrahim dan Raja Muhammad Izzam Raja Ibrahim, dinyatakan bersalah atas keterlibatan mereka dalam serangan terhadap sebuah gereja Protestan dan dijatuhi hukuman penjara. Mesir. Populasi penduduk Mesir berdasarkan agama, Islam 90%, Kristen 10%. Pada Agustus 2013, setelah penggulingan Presiden Mohamed Morsi, terjadi gelombang serangan terhadap komunitas Kristen di Mesir. Berikut adalah data yang dapat diverifikasi dari berbagai sumber kredibel, termasuk Human Rights Watch, Amnesty International, dan laporan media internasional. Jumlah gereja yang dibakar atau dirusak Human Rights Watch 2013 melaporkan bahwa setidaknya 42 gereja dibakar atau dirusak secara sistematis. Selain gereja, lusinan lembaga Kristen lainnya seperti sekolah, rumah yatim piatu, toko-toko milik umat Kristen, dan rumah tinggal juga diserang. Serangan tersebar di beberapa provinsi, Minya, Asyut, Fayum, Giza, Suez, Sohag, Bani Suef, dan Sinai Utara. Setidaknya 3 warga Kristen Koptik dan 1 Muslim dilaporkan tewas dalam serangan sektarian di kota Dalga, Provinsi Minya, dan Kairo. Paus Tawadros II, pemimpin gereja Ortodoks Koptik Mesir, menyatakan bahwa umat Kristen siap untuk menanggung penderitaan demi menjaga perdamaian dan persatuan nasional, meskipun gereja-gereja mereka menjadi sasaran kebencian. Di negara-negara Eropa di mana para Muslim imigran
sudah mulai menunjukkan wajah aslinya dengan semakin maraknya tindak kekerasan dan perilaku anti-Kristen. Di Prancis dan Kanada sudah ada pengerusakan dan pembakaran gereja yang dilakukan oleh kaum minoritas Islam yang notabene pendatang alias imigran. Mengutip dari Gatestone Institute, gereja-gereja Kristen sedang diserang di seluruh Eropa Barat, dengan contoh terbaru dari Austria, Jerman, Italia, dan Swedia. Akan tetapi, tampaknya tidak ada negara Barat yang mengalami begitu banyak serangan terhadap gerejanya seperti Prancis, yang pernah dikenal sebagai putri sulung gereja. Salah satu contohnya adalah, pada bulan Juli 2023, umat Islam membakar gereja Saint-Georges de la Haye yang dibangun pada abad ke-12 di Descartes, Prancis. Gereja Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda di Saint-Omer di Departemen Pas-de-Calais di Prancis Utara dibakar pada malam 2 September 2024. Mengutip pernyataan Dr. Ade Armando, Citra Islam mayoritas menindas, minoritas beringas, situs Quora, yang juga bicara citra Islam. Mengapa orang Islam sering membakar gereja? Tentu kalimat ini muncul pasti karena suatu alasan yang kuat. Mari kita lihat di Pakistan, Mesir, Nigeria, dan Indonesia sendiri. Kita harus jujur bahwa yang melakukan itu hanya sekelompok kecil, jika dibandingkan dengan jumlah umat Muslim yang berjumlah 1,8 miliar. Nah, tentu ini menjadi tugas utama umat Muslim, bagaimana agar pencitraan negatif itu hilang.